Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Mustika Burhanuddin, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan overview materi dari mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum yang diampu oleh Bapak Ali Mansur MA sebagai salah satu syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum. Adapun materi-materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama ada materi ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, kemudian ada kaidah hukum dan bahasa hukum, kemudian yang ketiga ada logika hukum, dan yang keempat ada penalaran hukum, kemudian yang kelima ada mazhab-mazhab penalaran hukum, dan yang terakhir ada analisa terhadap konsep-konsep hukum. Tentu saja kita mulai kepada materi yang pertama. Baik, memasuki materi yang pertama, yakni ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Adapun makna dari sui generis sendiri adalah frasa Latin yang berarti dari jenisnya sendiri, dalam kelas itu sendiri, dan oleh karenanya itu unik. Adapun karakter normatif dari ilmu hukum tersendiri, yakni yang pertama itu mengkaji hukum lebih ke teorinya. Kemudian yang kedua, objek telaahnya berkenaan dengan tuntutan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Nah, selanjutnya ada pendekatan untuk menjelaskan keilmuan hukum yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan dari sudut falsafah hukum, dan yang kedua adalah pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Nah, adapun ilmu dari sudut pandang falsafah hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris, dan yang pandangan yang kedua adalah pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Adapun ilmu hukum dari sudut pandang teori hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dogmatik hukum, yang kedua ada teori hukum, dan yang ketiga ada filsafat hukum. Jenis-jenis dari ilmu hukum tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu normatif, dan yang kedua ada ilmu empiris. Adapun makna dari ilmu normatif adalah hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Sementara ilmu empiris disebut juga dengan ilmu positif yang terdiri dari ilmu-ilmu alam dan ilmu manusia. Adapun pembagian untuk metanorma ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah norma pengakuan atau rules of recognition. Terus yang kedua ada norma perubahan atau rules of change. Dan yang ketiga ada norma kewenangan atau rules of adjudication. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dalam ilmu hukum ini. Ruang lingkup yang pertama ini ada filsafat hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan atau memusatkan refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Adapun ruang lingkup dari filsafat hukum ini terdiri dari ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, epistemologi hukum, teologi hukum, dan yang terakhir ada logika hukum. Kemudian ruang lingkup yang kedua ini ada teori hukum. Teori hukum ini adalah ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih baik. Dan untuk ruang lingkup yang terakhir, yang ketiga, yakni dogmatik hukum. Dogmatik hukum adalah cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dari sudut pandang normatif. Sekian materi untuk ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Materi yang kedua ini adalah kaidah hukum dan bahasa hukum. Yang pertama kita akan membahas terkait kaidah hukum terlebih dahulu. Adapun pengertian dari kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Mengingat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kemudian
Kaidah hukum menurut sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum yang imperatif dan yang kedua ada hukum yang fakultatif. Yang dimaksudkan dalam hukum yang imperatif ini, kaidah hukum itu bersifat a priori atau harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa, atau harus mentaati kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan perbuatan tertentu. Adapun hukum yang fakultatif adalah kaidah hukum itu tidak secara a priori mengikat, melainkan bersifat sebagai pelengkap. Kemudian konstitusi sebagai kaidah hukum positif merupakan kaidah hukum tertinggi yang tidak tergantung pada suatu bentuk kaidah hukum positif, tetapi ditentukan oleh suatu kaidah yang dirumuskan oleh pemikiran yuridis yang merupakan kaidah dasar yang hipotesis. Kemudian kaidah hukum ditinjau dari segi isinya terdapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni berisi tentang perintah, yang kedua berisi tentang larangan, dan yang ketiga berisi tentang perkenan atau ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, melainkan pilihan boleh atau bolehnya digunakan atau tidak. Selanjutnya adapun contoh dari kaidah hukum fakultatif adalah pasal 51 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni mengenai perbuatan perjanjian kerja bisa secara tertulis dan bisa secara tidak tertulis atau mungkin lisan. Kemudian perumusan kaidah hukum dapat digolongkan ke dalam dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan hipotesis atau bersyarat, dan yang pandangan kedua adalah pandangan kategoris. Selanjutnya ada tujuan kaidah hukum. Jadi tujuan dari kaidah hukum ini adalah kedamaian, yakni suatu keadaan di mana terdapat keserasian antara nilai ketertiban ekstrim antar pribadi dengan nilai ketentraman atau ketenangan intern pribadi. Dan tugas dari kaidah hukum ini adalah untuk mencapai keadilan. Kemudian esensi dari kaidah hukum ini adalah untuk membatasi atau mematoki dan bukan memaksa. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk ke pembahasan bahasa hukum. Adapun makna dari bahasa hukum sendiri adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Jadi bahasa hukum ini adalah bahasa atau kata-kata yang digunakan untuk merumuskan dan menyatakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Adapun kaidah hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Keterkaitan atau hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum yang terletak pada bahasa hukum terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau perda dan lain sebagainya. Kemudian terletak pula pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum sendiri memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya kaidah hukum dan bahasa hukum berhubungan erat karena bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama yang dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau suatu peraturan hukum. Nah, kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan tidak menimbulkan banyak penafsiran, apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan hukum tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga dapat memberikan kejelasan makna yang dapat dipahami oleh masyarakat. Sekian pembahasan dari kaidah hukum dan bahasa hukum. Selanjutnya materi yang ketiga adalah mengenai logika hukum. Adapun makna dari logika hukum atau legal reasoning sendiri adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau suatu kasus hukum. Kemudian seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar suatu hukum.
Jadi logika hukum ini berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran. Makna dari penalaran sendiri adalah suatu bentuk dari pemikiran. Jadi logika ini adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Adapun prinsip dasar dari logika dan penalaran hukum terdapat 4 asas pemikiran. Asas yang pertama adalah asas identitas, yakni dasar dari semua pemikiran. Dan kemudian yang asas yang kedua adalah ada asas kontradiksi, yakni pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya, atau dua kenyataan yang kontradiktoris tidak memungkinkan secara bersama-sama simultan. Kemudian asas yang ketiga ada asas penolakan kemungkinan ketiga, yakni antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Kemudian asas yang keempat adalah hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan atau principium identitatis. Kemudian jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Selanjutnya, prinsip dasar logika dibagi menjadi 4. Principium identitatis, principium contradictionis, principium exclusivity, dan principium rationis sufficientis. Logika hukum dan ketetapan hukum tidak mempunyai hubungan sebab akibat yang mendalam. Logika hukum difahami sebagai suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Kemudian pembagian dari logika sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah logika makna luas dan makna sempit. Yang kedua ada logika deduktif dan logika induktif. Yang ketiga logika formal dan logika material. Yang keempat logika murni dan logika terapan. Dan yang terakhir logika filsafati dan logika matematik. Dua cara berpikir dalam menggunakan logika untuk penalaran hukum ini ada 2 metode. Metode yang pertama adalah metode induksi dan yang kedua adalah metode deduksi. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi semua premis ini harus benar. Benar di sini itu harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Sekian materi dari logika hukum. Baik, selanjutnya adalah materi yang keempat. Materi yang keempat adalah materi penalaran hukum. Adapun pengertian dari penalaran hukum atau legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun kasus pelanggaran hukum, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Jadi pola dasarnya dari legal reasoning ini adalah penalaran melalui contoh. Kemudian unsur-unsur dalam penalaran merupakan hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu. Karena penalaran adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, tergantung pada pangkal pikirnya. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai proposisi. Proposisi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada proposisi empirik dan yang kedua ada proposisi mutlak. Selanjutnya ciri-ciri dari penalaran. Yang pertama adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas yang dapat disebut dengan logika. Dan yang ciri-ciri yang kedua adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Adapun bentuk-bentuk dari pemikiran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penalaran, yang kedua adalah pengertian atau konsep, yang ketiga adalah proposisi atau pernyataan. Hakikat dari penalaran tersendiri adalah sebuah proses mental di mana kita bergerak dari satu proposisi atau lebih menuju ke proposisi lain yang mempunyai hubungan dengan proposisi sebelumnya. Jadi hakikat dari penalaran merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan dari sebuah premis atau kombinasi sejumlah premis. Adapun proses berpikir tentang hukum yang keliru merupakan faktor yang paling fundamental dalam
kegagalan seseorang untuk melakukan penalaran hukum. Sekian pemaparan materi dari logika hukum. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang kelima, yakni mengenai mazhab-mazhab dalam penalaran hukum. Adapun mazhab hukum yang pertama yakni mazhab hukum alam. Dalam mazhab hukum alam terdapat beberapa teori. Teori yang pertama yakni teori hukum alam klasik. Teori yang kedua adalah teori hukum alam teologis, dan teori yang ketiga adalah teori hukum alam rasionalistis. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab hukum positif. Menurut Hans Kelsen, mazhab ini merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu. Sebab mazhab ini mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang. Jadi, dalam mazhab hukum positif, positivisme hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada positivisme yuridis dan yang kedua ada positivisme sosiologis. Kemudian mazhab selanjutnya adalah mazhab hukum utilitarianisme atau mazhab utilisme. Mazhab ini adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam pemahaman ini adalah kebahagiaan atau happiness. Jadi aliran ini dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum, karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian mazhab yang selanjutnya adalah mazhab sejarah. Jadi dalam mazhab ini pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat, di mana aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Kemudian mazhab selanjutnya adalah mazhab sosiologikal jurisprudence. Mazhab ini merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dan dalam mazhab ini memiliki cara pendekatan yang bermula dari hukum terlebih dahulu kemudian pada masyarakat. Kemudian mazhab yang terakhir adalah pragmatic legal realism atau realisme hukum. Pandangan dalam realisme hukum ini yakni bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Dalam pragmatic legal realism merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menyelidiki hukum dari segi kegunaannya, berhubung hukum dipandang sebagai alat pembaruan masyarakat. Sekian pembahasan dari materi mazhab-mazhab penalaran hukum. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan yang keenam mengenai analisa terhadap konsep-konsep hukum. Dalam analisa terhadap konsep-konsep hukum ini, kita akan membahas mengenai hak terlebih dahulu. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Dan hak menurut Notonegoro, yakni ahli hukum, adalah hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain atau pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian unsur-unsur dalam hak dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pemilik hak, kemudian ruang lingkup penerapan hak, kemudian ada pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan pemahaman mengenai kewajiban dari seorang warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam sub materi ini yakni mengenai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Jadi akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi.
Baik, cukup sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya Selda Mustika Burhanuddin memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan dalam penyebutan kata maupun istilah, serta apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan overview materi pada mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.